Nah jadi pas suatu malam kejadian-kejadian aneh yang kami rasakan pun bertambah. Nah itu pas tengah malam, sekitaran jam 12-an lewat lah. Ada suara aneh. Jadi ada semacam suara lonceng, tapi jalan gitu. Jalan itu maksudnya kayak ada suatu benda yang mungkin digantungi lonceng atau apa, terus berjalan kayak bunyi kring 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 kring, tapi pelan gitu, kayak ya berirama gitulah. Nah suaranya itu lewat di depan base camp cowok atau rumah yang ditempati cowok. Nah dari dalam rumah tuh kita dengernya kayak suara ini tuh ngelilingi kampung. Dari yang pertama kenceng ketika lewat depan rumah, itu makin lama pelan kayak hilang gitu. Nah terus balik lagi kenceng lagi ketika pas di depan. Nah itu kebetulan anak di kamar bawah sama aku dan teman-teman yang tinggal di kamar atas itu denger. Tapi kita nggak ngomong waktu pas kejadian itu. Besoknya gitu baru kita ceritain gitu. Yang kami kira cuma anak kamar atas doang yang denger, ternyata anak kamar bawah ternyata juga denger pada malam itu. Jadi suaranya tuh persis kayak ada suatu benda yang ngelilingi kampung dengan membawa bunyi lonceng tersebut lah. Ya sempet mikir kayak apa mungkin ini semacam kereta kencana gitu ya, kayak kereta-kereta kerajaan terus lewat ada lonceng atau apa gitu yang biasanya ada di entah kereta kuda atau kudanya gitulah. Nah sempat berspekulasi kayak begitu. Ada mungkin sekitar 3-4 kali lah kayak muter gitu. Nah habis itu hilang. Nah besoknya baru kita ceritain gitu. Pas lagi ngumpul di bawah, pas makan pagi gitu lah. Anak-anak pada sarapan, ya udah kita kayak nanya, semalam ada dengar suara apa gitu kayak atau suara bunyi gitu nggak? Nah, anak-anak yang di bawah tuh jawab iya. Mereka juga denger gitu tapi nggak berani nengok atau buka pintu terus ngeliat keluar gitu, nggak berani. Ya akibat dari kejadian yang kemarin-kemarin, jadi anak-anak pun udah mulai makin takut gitu loh. Jadi dikit-dikit ngarahnya ke mistis. Nah kami iseng lah nanya ke tuan rumah gitu, yang punya rumah. Pak, itu suara-suara lonceng kalau malam itu apa ya? Nah yang punya rumah tuh kayak gak langsung ngejawab tapi diem bentar terus ngejawab, oh itu cuma kucing. Bilangnya sih gitu. Bilangnya kucing yang ada loncengnya gitu. Oh, kita kayak percaya aja lah gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, selama ada sekitar 2 minggu kami tinggal di desa itu, gak pernah ada kucing yang pakai lonceng atau kucing yang bunyi-bunyi lonceng itu gak ada. Ya kali pas waktu itu kucingnya keluar terus tiba-tiba pakai lonceng atau apa kan nggak mungkin. Apalagi siang pun kita nggak pernah lihat kucing yang berlonceng gitu. Malah biasanya kan kucing tuh kalau siang mondar-mandir. Ya seenggaknya kelihatan gitulah
Masa pas tengah malam doang itu baru keluar. Nah terus pas rapat, jadi ngumpul di base camp cewek. Anak-anak cewek juga denger. Kayak suara-suara lonceng gitu. Jadi ya pemikiran kami biar anak-anak di base camp cewek itu nggak takut ya udah kita bilang aja sesuai yang tuan rumah tadi katakan. Kalau itu tuh kucing yang dipasangi lonceng. Ya pokoknya kita ngomong gimana caranya biar anak-anak cewek ini percaya gitu dan nggak takut. Ya udah akhirnya kayak mereka percaya kucing. Tapi kami anak-anak cowok ya udah, yang penting mereka tenang nggak takut, dah nggak apa-apa lah. Nah jadi pas hari itu setelah rapat kami ada kegiatan di SD di kampung tersebut. Ya udah kita ke SD. Terus aku sama 2 orang temen, yang satu cewek, satunya cowok. Nah cewek ini kebetulan dia jurusan psikologi gitu. Nah udah kayak kita bersosialisasi lah gitu sama anak-anak di SD tersebut. Nah pas itu ada kejadian unik. Ada satu anak yang kata gurunya itu dia sering ngomong sendiri, terus kayak pendiam banget, suka gambar-gambar aneh gitu. Jadi bukunya tuh diisi kayak gambar-gambar aneh gitulah, kayak hantu, hewan, tapi yang serem-serem gitu. Ya udahlah, iseng aja aku sama temanku yang anak psikolog itu kayak kita nimbrung gitulah, ngajak ngomong kayak apa gitu. Tapi sama sekali dia nggak mau ngomong, kayak cuma diem nunduk. Palingan itu pun kalau misal kita tanya dia cuma ngangguk kayak udah makan belum atau ngapain gitu. Suka main bola enggak atau apa gitu, paling cuma ngangguk terus. Ya gitu aja, ngangguk-ngangguk. Terus ditanyain sukanya apa, paling dia cuma buka buku terus nunjukin kalau dia suka ngegambar gitu. Nah terus temanku yang anak psikolog itu iseng-iseng aja coba kayak nerapin ilmu pengetahuan yang dia dapat di kuliah gitu. Kayak gimana caranya berinteraksi sama orang-orang yang seperti anak tadi itulah. Nah setelah dia pelajari, dia punya kesimpulan kalau si anak nih kayaknya mentalnya dia agak goyah gitulah, agak terganggu gitu. Entah karena masalah di rumah atau apa, ya kita nggak berani nyimpulin gitu. Nah ya udah, cuma ya ngobrol bentar gitu, nggak terlalu lama, kayak pengen mencari tahu gitulah. Terus ya kesimpulannya temanku itu kayak ini anak kayaknya mentalnya agak ya gitulah. Ya udah terus jam kegiatan kami di SD tersebut selesai, kami pulang ke base camp gitu. Nah besoknya aku sama temanku yang psikolog itu kayak ya udah coba besok kita cek lagi itu anak gimana. Soalnya aku kadang suka penasaran sama hal-hal yang kayak gitu.
kayak pengen mencari tahu gitu loh, apa penyebab dia atau anak itu bertingkah laku seperti itu. Ya udah, akhirnya besok aku sama temanku itu datang lagi. Terus sebelum itu nanya dulu ke gurunya gitu, ke wali kelas lah. Kayak gimana sih latar belakang keluarga anak ini gitu. Nah setelah cerita panjang lebar gitu, akhirnya si guru ngomong kayak, ini anak, dia tuh broken home gitu. Dia tinggal cuma sama ayahnya doang. Jadi ayahnya ditinggalin sama istrinya gitulah. Dan di rumah pun dia kurang diurusin gitu. Kayak gak terawat gitulah. Makanya kenapa mentalnya agak ya terganggu gitu. Karena anak seumur itu gak semua bisa ngadepin apa yang ada di rumah, masalah-masalah yang terjadi. Gurunya ngomong seperti itu. Oh ya udah, jadi kesimpulan temanku itu kayak bener gitu. Oh, pantesan, soalnya dari gerak-geriknya, dari tingkah lakunya itu yang menunjukkan ke arah itu gitu. Nah, akhirnya aku sama temanku datang ke kelas anak tersebut pas jam istirahat. Nah dia itu nggak keluar gitu. Cuma di belakang nyoret-nyoret buku, nulis, ngegambar gitu. Dia gambar-gambar gak jelas gitu lah, kayak coret-coretan. Terus dia bangun, ngajak temenku yang cewek itu, megang tangannya terus diajak jalan gitu. Nah diajak jalan terus kayak dikenalin gitu, kayak ngomong, ini temenku gitu. Jadi dia ngajak temenku yang anak psikolog itu, namanya Sinanda. Nah Sinanda ini diajak buat dikenalin gitu. Kayak tiba-tiba si anak tuh ngomong, ini kenalin temenku. Padahal sebelumnya dia nggak pernah mau ngomong gitu. Apalagi waktu kemarin kan kita tanyain pun dia cuma ngangguk. Cuma menyampaikan dengan gestur aja gitu, gak mau ngomong. Kok sekarang tiba-tiba dia ngomong, malah ngajak dikenalin. Tapi yang dikenalin itu gak ada, kayak tempat kosong gitu di samping sekolah. Kayak memperkenalkan gitu loh ke sesuatu lah atau apalah. Kalau ditanya ini siapa, nah jawabnya si anak itu, ini temanku gitu, ini temanku kak gitu. Cewek apa cowok? Nah dia nggak mau jawab, cuma diem gitu. Kayak dewasa atau anak-anak gitu, dia nggak mau jawab kalau kita tanyain. Dia cuma ngomong kalau dia pengen ngomong aja gitu. Kayak ngomong, nah aku tiap hari mainnya sama dia gitu. Nah temanku yang si Nanda ini dia agak takut juga sih sebenarnya, kayak diperkenalkan dengan sesuatu yang gak nampak gitu. Nah aku cuma nemenin aja gitu, cuma merhatiin nih apa gitu ya. Nah habis itu setelah perkenalan itu si Nanda dibawa masuk lagi ke kelas gitu. Dah duduk, si anak itu duduk di kursinya gitu. Ya udah diem lagi, kayak nulis-nulis di buku, nyoret-nyoret gitulah. Ya kami tanyain lah, jadi sebenarnya siapa tadi gitu. Dia diem. Itu temenmu? Dia ngangguk gitu, kayak iya gitulah. Dia baik nggak? Ngangguk. Terus kita suruh ceritain temenmu kayak gimana, orangnya seperti apa. Dia gak mau ngomong, cuma diam aja gitu. Nah terus iseng lah aku, kayak ngomong, ayo ceritain gimana dia. Nanti kalau kamu ceritain aku kasih jam tangan.
Jadi ku tunjuk jam tanganku sambil ku buka gitu lah. Tapi dia nggak mau, kayak nggak merespon gitu, tetap diem gitu. Ya terus kayak kita cuman memberikan pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak gitu. Kayak kamu udah kenal lama sama dia ngangguk. Dia tinggal di sekolah ini, dia diem. Dia sering ikut kamu pulang gak? Dia diam gitu. Oh dia teman mainmu di rumah, dia ngangguk gitu. Oh ya udah, kayak udah mau jam belajar lagi, udah kita keluar gitu. Terus si temanku Nanda itu bilang, kayaknya dia punya teman main, teman kasat mata gitu lah, yang selalu nemenin dia gitu mungkin. Nah kalau dilihat dari gambarnya kayaknya temennya itu anak kecil gitu. Ya seenggaknya sepantaran dia gitulah. Jadi ya udah, kita balik lagi sambil ya mikir-mikir juga sih, kayak kasihan gitu. Nah sempet lah iseng kita kayak nungguin dia pas mau pulang sekolah gitu. Kita mau lihat siapa yang ngejemput dia atau gimana. Oh ternyata yang jemput bapaknya. Ya kita tanya rumahnya di mana pak gitu. Oh katanya di atas sungai gitu. Ya kalau dari base camp sih sekitaran paling ya 300 meteran lah. Terus gimana sih anak ini pak di rumah? Katanya ya biasa aja, nggak apa-apa kok. Ya kita nggak berani nanya terlalu jauh gitu loh. Terus ya udah bapaknya pulang, ya udah aku sama temanku juga pulang ke base camp gitu. Sambil mikir-mikir kayak ya berencana gitulah, gimana cara bikin anak itu ngomong atau bisa menceritakan gitu ya. Ya udah besoknya kita coba datang lagi pas hari Jumat gitu, jam olahraga. Biasanya kan gitu kalau anak-anak SD. Nah pas jam olahraga itu dia diem juga, kayak anak-anak yang lain pada main, dia cuman berdiri di depan kelas. Kalau enggak di samping kelas gitu, cuman mondar-mandir. Kita ajak ngomong pun dia nggak merespon. Jadi ya kadang capek sendiri gitu. Jadi emang sama sekali nggak mau ngomong kalau emang dianya yang nggak pengen ngomong sama kami berdua gitu, emang dia nggak mau ngomong. Ya udah coba kami pantau dari jauh gitu. Ya si anak itu ya tetap sama aja gitu, kayak mondar-mandir, terus diem berdiri doang liatin. Nah kadang kayak sesekali 2 kali dia tuh ngomong, tapi ngomong sendiri gitu lah. Ya udah akhirnya kami pulang dengan membawa cerita itu ke teman-teman. Ya sebenarnya kami pun kasihan juga gitu, tapi mau gimana lagi, kami nggak bisa bertindak lebih jauh gitulah.
ya udah lebih fokus ke project-project yang lain gitu. Tibalah pas malam hari gitulah, kami bukan ngerasain sih, ngedenger, bukan lonceng lagi ini, tapi suara musik. Musiknya ini macam musik tradisional Jawa gitu lah, kayak ada gamelan, terus bunyi-bunyian gitu, kayak yang biasa kita dengerin kalau ada acara-acara Jawa gitu lah. Jadi suaranya tuh sayup-sayup kedenger gitu. Nah kami itu dengarnya kebanyakan kalau hal-hal kayak gitu tuh tengah malam gitu. Apalagi kan kamar kami di lantai 2. Jadi otomatis kalau ada suara-suara apa gitu pasti dengernya cepet kebantu sama angin juga kan gitu. Jadi pas kita mau tidur, pas lagi diem-diemnya kami mau siap-siap tidur gitu, tiba-tiba ada suara gamelan gitu, gamelan, musik-musikan gitu. Siapa yang bikin acara malam-malam ya? Apa ada pesta gitu atau ya pokoknya ada acara gitulah, pokoknya mikirnya gitu. Tapi suaranya kadang dari utara, kadang pindah ke selatan. Jadi arah suaranya ini gak nentu. Entah karena suara angin atau apa. Ya tapi kan desa ini kan dikelilingi hutan. Jadi kalau mau dipikir, siapa yang mau bikin acara tengah malam gitu. Apalagi suaranya sayup-sayup kedenger gitu lah. Kalau kita gak fokus untuk dengerin gitu, bakalan gak terlalu kenceng gitu. Jadi pas kita diem terus coba dengerin, oh kadang dari sana arahnya, kadang dari situ. Ya kalian coba bayangin aja lah suara-suara gamelan dan kawan-kawannya gitu, alat-alat yang biasa digunakan bersamaan gitu. Ya suaranya seperti itu. Jadi malah nambah nuansa wow gitu. Udah di desa yang bisa dibilang kayak desa mati, ketambahan dengan suara-suara musik kayak gitu, wah malah lengkap. Jadi kayak kegiatan KKN kami ini malah dipenuhi dengan bermacam-macam hal mistis lah. Kan pasti kalian ada yang tahu gitu lah. Kadang kalau orang di hutan, di gunung, sering dengar yang namanya suara-suara gamelan gitu. Nah kami sempat mikirnya kayak gitu. Apa mungkin yang kayak di video-video gitu ya? Yang pas orang lagi naik gunung, lagi di hutan, tiba-tiba ada suara-suara gamelan, suara-suara bunyi musik kayak gitu. Ya pikirku ya bisa jadi sih gitu. Pas ngobrol sama teman-teman waktu itu malam, ya kami berkesimpulan kayaknya itu ya kayak gini bunyinya. Jadi yang beberapa malam yang lalu itu suara lonceng kayak kereta gitu, kereta-kereta zaman dulu. Nah ini malah suara gamelan. Jadi kayak berasa disambut disambut atau gimana gitulah. Ini nyeritain kayak gini malah merinding sendiri sih sebenarnya. Soalnya kalau diingat-ingat itu ya lumayan bikin takut sih sebenarnya. Apalagi kalau diceritain malam gini.
Jadi makin dapet aja nuansa seremnya gitu. Kalau diceritain di siang hari kan kurang sip aja sih. Emang paling bagus pas malam gini. Jadi kami itu sebenarnya diliputi ketakutan juga iya, rasa penasaran juga iya. Yang selama ini cuma kita dengar di cerita-cerita, di video-video. Akhirnya kami pun alami seperti itu juga. Ya, jadikan pengalaman aja lah gitu. Macam-macam gangguan nggak berhenti sampai di situ. Nah, kalau yang suara gamelan itu yang dengar ternyata cuma anak kamar atas doang. Setelah kami konfirmasi ke anak bawah, ternyata mereka nggak dengar gitu. Nah, tapi di base camp cewek yang terjadi justru hal lain. Atap rumah mereka itu kayak ada yang jalan gitu. Ada suara jalan, lari-larian, dilempar. Jadi ya ternyata mereka suka diganggu juga padahal. Ya pas malam itu katanya mereka juga sempat ketakutan. Karena mereka mulai diganggu gitu. Entah kenapa juga, ya bingung juga sih kami. Kayak ini desa ada yang aneh atau gimana gitu. Atau sebenarnya kami ini nggak diterima di sini. Kok begitu banyak macam gangguan. Oke lah kalau untuk cowok ya kami anggap biasa aja gitulah. Tapi kalau cewek kan biasanya rentan sama hal yang mistis gitu. Dan bisa dibilang kelompok cewek kami itu orangnya nggak terlalu berani-berani gitulah. Jadi kalau ada sedikit hal aneh mereka takut. Nah itu sempat jadi pembicaraan ketika rapat gitu. Cuma ya kami cowok-cowok tetap menekankan kalau itu mungkin hewan. Pastinya hewan lah. Dah biar mereka nggak takut gitu. Mungkin kucing atau burung yang jatuhin apa gitu kayak. Tapi ya lama-lama dengan alasan kayak gitu mereka pun nggak gampang untuk menerima. Nah mulai dari kejadian itu akhirnya kami sepakat ketika rapat gitu. Kalau tiap malam harus ada 2 orang dari kelompok cowok yang jaga di base camp cewek. Ya udah, akhirnya kami sepakat. Jadi tiap malam itu di rolling gitu, diganti giliran lah. Siapa yang dijaga duluan? Nah kebetulan di situ cowoknya tinggal di aula gitulah. Nah cewek-ceweknya kan tinggal di kamar-kamar yang kayak ya asrama atau tempat ngaji gitulah.
Ya udah, karena aku orangnya sering begadang, yang satu ini biarin aku aja terus gitulah. Nah yang satunya nanti giliran yang lain gak apa-apa. Daripada di kos, daripada di base camp nggak ngapa-ngapain juga gitu kan. Kalau malam mau tidur pun kadang sering digangguin. Jadi ya udah, mending begadang aja sekalian gitu. Kan lumayan kalau pas giliran jaga gitu bangunnya boleh siang. Jadi kita punya alasan, kan semalam kita jaga. Jadi nggak ngikut kegiatan, nggak ngikut bantuin project pun nggak apa-apa. Alasannya itu sih kenapa aku juga mau. Ya udah, pas giliran malam jaga gitu emang kadang ada yang bunyi-bunyi sih, kayak ngelempar, suara-suara jalan gitu. Tapi setelah kita lihat-lihat, kita center gitu, emang nggak ada kucing atau apa. Tapi kalau anak-anak cewek tanya, tuh suara kan, yang paling kita jawab, itu kucing kok. Kita ngomongnya gitu. Nah kebetulan pas malam pertama tuh yang jaga aku sama si Riko. Udah kami jaga gitu, duduk ya sambil baring-baring gitu di depan base camp. Karena ada kayak teras. Ya kita duduk situ sambil minum kopi, sambil ngerokok. Nah kalau ada anak cewek yang mau ke kamar mandi atau apa ya kita temenin, tapi temenin di luar gitu. Ya pas malam pertama sih gangguannya cuman itu aja, paling cuman orang-orang, bukan orang sih, entah apalah yang jalan di atap gitu, nggak tahu. Yang intinya ada suara kayak orang jalan, lari, dilempar gitulah. Ya udah selesai jaga gitu, subuh baru kami balik ke base camp cowok untuk tidur gitu. Siang bangun, paling ngebantuin apa yang bisa dibantu. Datang ke tempat-tempat kegiatan project divisi gitu. Ya paling cuma ditanyain gimana semalam, ada apa. Ya emang kita bilang kalau apa yang dibilang anak cewek itu emang benar. Kayak ada suara orang jalan gitu. Tapi setelah kami center ya gak ada apa-apa. Kucing pun gak ada atau apalah, gak ada emang. Entahlah apa yang jalan gitu. Jadi ya udah, malamnya jaga lagi dengan teman yang berbeda gitu. Kalau aku nggak bisa diganggu beda. Soalnya lebih enak begadang karena bisa bangun siang gitulah. Ya masih sama gangguannya, kayak ada yang jalan, lempar gitu. Nah pas kebetulan malam kedua itu ada anak cewek yang kayak gak bisa tidur gitu lah. Akhirnya nemenin kami gitu, ngobrol-ngobrol, ya nongkrong di luar gitu. Nah apesnya pas kami bertiga nongkrong gitu tengah malam, cerita-cerita gitu, ada yang ngelihat kelebatan putih lewat gitu. Jadi lewatnya tuh di bagian samping WC gitulah. Jadi ada kelebatan lewat set. Nah yang lihat kebetulan temanku laki-laki, si Fatur. Dia cuma kayak, jadi kan aku sama dia tuh duduk berhadapan,
dia ngadep ke luar, aku ngadep ke dalam. Nah si yang cewek ini di samping gitu, di tengah, ya bisa dibilang tengah gitulah. Jadi otomatis dia sama si cewek, yang cewek sama aku tuh nggak ngeliat, cuma si Fatur yang ngeliat. Dia kayak tersentak gitulah, kayak sambil nyebut gitu, astagfirullah gitu. Nah kalau aku langsung nggak, oh kayaknya dia ngeliat nih, bilangku gitu kan, dalam hati tapi ya dia tetap ngontrol dirinya biar nggak ketahuan sama si cewek ini. Ya udah, paling jam 2-an, setengah 2-an gitulah, si cewek ini kami suruh tidur aja dah, udah malam, besok kan ada kegiatan, bilang gitu. Ya udah, akhirnya dia dengerin, dia masuk tidur gitu. Nah baru kutanyain, tadi ngeliat apaan? Nah baru dia bilang tadi ada yang terbang di situ. Terus kutanyain kayak ngeliat wajahnya atau gimana nggak? Dibilangnya nggak, cuma kelebatan putih gitulah. Nah ini ngomong gini aja merinding sebenarnya. Aduh. Nah untungnya aku nih nggak ngeliat. Nah si Fatur ini diliatin lagi dia. Dia bilang tuh. Jadi kayak terbang gitu dari bawah, terbang ke atas atap gitu. Jadi kayak kelebatan putih itu terbang lagi. Gue bilang masih ada. Iya tuh di sana. Nggak ada, gue bilang. Tadi ke situ dia. Terbang dari belakang tuh ke atas, ke atap. Nah setelah terbang itu barulah ada suara jalan-jalan gitu. Nah kayaknya yang selama ini suara jalan di atap ya mungkin sosok itu gitu. Ya emang setelah ngeliat itu gak lama kemudian ada suara jalan di atap kayak duk. Terus kayak lari. Tapi kalau kita senterin, kita sengaja untuk ngelihat gitu nggak kelihatan. Ya jadi kami sambil nenangin diri, mencoba tenang gitulah. Dan berusaha untuk tetap berani. Ya tetap kita tungguin gitu di basecamp cewek. Kadang suara itu lewat lagi gitu. Nah jadi posisinya tuh kami kayak diusilin gitu lah. Kayak misal pas udah gak ada suara jalan, tiba-tiba kayak suara orang lari di tanah. Kita nengok gak ada. Terus suara lagi dari kiri. Kita nengok kiri gak ada lagi. Nah sempet berapa kali? 3 kalau gak salah. Nah yang ketiga kalinya itu gak ada suara, tapi kayak angin gitu lewat depan kita gitu. Nah setelah kayak angin lewat depan kita gitu, barulah itu udah tenang. Kayak udah gak ada suara-suara gitu.